Kenapa rata-rata rakitan amplifier itu kurang maksimal ataupun ya tidak sesuai dengan yang diharapkan, misalnya 10 ampere CT45 nanti kok suaranya kurang jeduk dan kurang geler. Jadi mari kita pelajari bersama hitung-hitungannya agar kita dalam merakit itu langsung jadi dan tidak perlu banyak merubah ataupun ya harus sesuai dengan postur ataupun kebutuhan power itu masing-masing. Jadi mari kita pelajari bersama. Jadi hitung-hitungannya mari kita pelajari bersama. Jadi seperti ini. Kita punya trafo 10 ampere dengan CT 45. Kemudian elko-nya berapa, drivernya berapa, sehingga bisa maksimal di dalam ke speakernya. Jadi pertama kali yang akan kita cari, karena di sini 10 ampere adalah daya watt PSU dulu. Jadi kemampuan dari trafo ini berapa watt untuk bisa menghandle sebuah driver amplifier. Jadi setelah ketemu nih, mari kita pelajari bersama. Dayanya seperti kita ketahui bersama, untuk orang awam ataupun orang bodoh ataupun ya untuk pemula itu tidak usah rumit-rumit, yaitu I ini daya watt sama dengan ampere kali voltase. Voltase ini berbentuk VDC. Nah, di sini kan karena 10 ampere CT-nya 45, maka dayanya ini akan ketemu, yaitu 10 ampere 10 berarti dikali PDC dari 45 ini. Jadi rumusnya untuk PDC adalah nanti ada dioda dan juga elko, maka kesininya ketemu PDC. Nah, rumus PDC ini adalah PAC kali 1,414. Jadi kita bulatkan saja 1 ini 45 kali 1,4. Nah, seperti itu. Ini hitung-hitungan awam ataupun ya perkiraan, tapi ini sudah mendekati apa yang kita inginkan. Jadi sama dengan di sini, maka 10 kali 63 volt. Jadi mau pakai rumus ini ataupun kalian ukur langsung di elko-nya, setelah elko-nya itu akan sama saja, yaitu akan mendapatkan 63 volt. Maka didapat di sini adalah 630 watt. Nah, jika sudah ketemu 630 watt, ya tidak usah pusing-pusing. Kita menyasar driver ataupun power yang mampunya ini 630 watt kira-kira. Jadi jangan mulu-mulu deh. Dengan 10 ampere kita akan menyasar 1000 watt ataupun 3000 watt. Ya judulnya tidak mungkin hanya dengan 10 ampere, PAC-nya 45. Jadi setelah ketemu 630 watt yang akan kita sasar di amplifiernya, kita menentukan kebutuhan elko. Jadi kebutuhan elko-nya ini, rumusnya ini untuk para perakit, dan itu sudah teruji. Ya hasilnya itu mendekati realnya, yaitu 1 ampernya itu kali 2000 mikrofarad. Jadi jika di sini ini 10 ampere, jadi tinggal dikalikan saja 10. Nah, berarti kebutuhannya adalah sekitar 20.000 mikrofarad. Jadi di dalam 20.000 ini terserah kalian bisa seri atau paralel beberapa elko, yang intinya nanti totalnya sekitar 20.000 mikrofarad. Misalnya nih memakai 10.000 mikro, 10.000 UF berarti kali 2, maka ketemu 20.000, itu sudah cukup. Nah, untuk mikronya.
Kemudian untuk voltasenya, karena di sini 45, nah dan PDC-nya 63, berarti kita harus bisa mencari voltase di atas 63 volt. Ya, setidak-tidaknya untuk kita mengambil amannya, kita akan gunakan 100 volt atau 80 volt, karena banyak sekali elko abal-abal di Indonesia, makanya kita bulatkan saja 100 volt 20.000 UF atau mikrofarad. Itu sudah cukup dengan elko 2 biji ini dengan tegangan 10 ampere CT45. Ya, kalau kalian mau membazir dana bisa kalian pasang 4, yaitu 10.000 mikrofarad 100 volt 4 biji, yaitu bisa. Tapi setidak-tidaknya dengan 2 biji elko sudah mendekati sesuai yang kita inginkan. Intinya dananya tidak mubazir dan juga hasilnya tidak buruk-buruk amat seperti itu. Nah, setelah ketemu elkonya, tinggal kita menyasar pinalnya. Pinalnya kini kita akan menggunakan Sanken ataupun Toshiba. Kalau Sanken adalah 200 watt, itu satu setnya. Toshiba adalah 150 watt. Jadi perangkat ini atau pinal ini dia akan menghasilkan segini ini sesuai dengan PSU-nya. Kalau PSU-nya maksimal, maka dia akan keluar seperti ini. Nah, sekarang karena PSU-nya ini cuman mampunya di 630 watt, ya kita tidak usah mulu-mulu. Ini anggap saja kita bulatkan 650. Jadi jika ini Sankennya ini pakai Sanken itu kan 200 watt dan elkonya kita cukup, berarti asumsinya PSU-nya ini sudah maksimal di 630 watt. Ya tidak usah mulu-mulu, kita menggunakan 2 set berarti sudah 400. 3 set sudah 600. Nah, untuk mengambil amannya karena di sini 630, berarti kita menggunakan 4 set Sanken. Nah, seperti itu. Jika kita menggunakan Toshiba karena ini 150, sedangkan di sini 630, ya kita hitung saja kali 2 kali adalah 300, kali 4 kali adalah 600, berarti bisa kita pasang 5 set Toshiba. Nah, dengan hitung-hitungan ini saya pastikan rakitan kita ini maksimal, yaitu dayanya maksimal, elkonya maksimal, dan juga pinalnya maksimal. Ini adalah hitung-hitungan dasar sebagai orang awam atau pemula dalam merakit power amplifier. Jadi kita tidak mubazir nanti pinalnya harus dipasang 10 set ataupun 11 set, yaitu percuma, nanti bunyinya sama saja. Watt yang keluar akan tetap 630 watt. Itu sebagai patokan inti. Ngarit sih kuliah. Ngarit tuh. Jadi terima kasih sudah menonton video ini. Nanti mudah-mudahan pembahasan saya ini bisa menjadikan inspirasi kalian untuk para perakit. Jadi mari nanti kita sama-sama belajar tentang dunia personan yang sangat beragam di Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa video-video kami selanjutnya.